Salam Bapak Ibu dikasih Tuhan, saat ini kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Karena Tuhan adalah gunung batu, kota benteng dalam kehidupan kita, dan selamat dalam kehidupan kita. Mari kita mau bersorak-sorai, katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin, haleluya. Saat ini Tuhan, hati kami percaya akan janji-Mu atas hidup kami. Karena kami percaya sungguh besar Tuhan pengorbanan-Mu bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Glory haleluya. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Amin, haleluya. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu
percaya Tuhan. Hati kami mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kebesaran-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau Allah kami yang dahsyat Tuhan. Kami percaya Tuhan janji-Mu. Kami percaya mujizat-Mu. Haleluya. Terima kasih Allah kami yang kaya. Saat ini Tuhan, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Kami ingin masuk hadirat-Mu lebih dalam lagi ya Bapa. Hanya di dalam hadirat Engkau Tuhan, hati kami merasakan damai sejahtera dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan sungguh nyata dalam hidup kami. Hadirat-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat-Mu penuhi baik-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan hadirat-Mu Tuhan. Memenuhiku. Amin. Hadirat-Mu penuhi baik-Mu. Ku Shalom Bapak Ibu dan Saudara semua. Kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Dan sekarang waktunya kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau melihat bagaimana firman Tuhan sungguh-sungguh menjadi penuntun buat hidup kita. Tapi kita akan mulai lebih dahulu dengan berdoa. Mari semua kita tunduk kepala dan kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat hari ini. Hari yang baru buat kami, minggu yang baru untuk kami.
Tuhan, kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti dalam sorga, di dalam rumah kami seperti dalam sorga. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, memenuhi hidup kami, supaya kami mengalami sukacita, damai, sejahtera, dan juga mujizat-mujizat yang besar dalam hidup kami, sehingga kami hidup di bumi ini seperti dalam kerajaan sorga. Itu adalah kehendak-Mu dalam hidup kami. Tuhan, saat kami mendengar firman-Mu, urapi pikiran kami, urapi telinga kami, urapi hati kami, supaya kami mengerti firman-Mu. Tuntun kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan kami menikmati buah-buah dari ketaatan kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, sekalipun di tengah dunia yang sedang mengalami pandemi COVID-19, resesi ekonomi, kami tetap bisa diberkati oleh Tuhan. Kami percaya sebab Engkau adalah Bapa kami yang baik, dan Engkau tidak pernah krisis ya Bapa. Terima kasih Bapa, tuntun kami dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita ada di dalam serial khotbah penghalang-penghalang berkat dalam hidup kita. Penghalang yang pertama kita sudah bahas, yaitu kutuk keturunan. Kita bisa hancur lebur sama seperti nenek moyang kita. Kita bisa mengalami kesialan, kegagalan sama dengan orang tua kita, kakek nenek kita, atau keluarga besar kita dalam kehancuran yang sama, yang mirip. Ya, oleh sebab itu perlu yang namanya pemutusan kutuk keturunan. Dan nanti malam kita ada doa pemutusan kutuk keturunan. Saya percaya saudara yang ikut dalam doa pemutusan kutuk keturunan, maka ketika engkau sungguh-sungguh percaya firman Allah, membawa hidupmu di hadapan Tuhan, dan Tuhan membebaskan engkau, maka saudara akan diberkati lebih dari sebelumnya. Kenapa? Sebab kutuk itu ibarat penyumbat berkat, penyumbat saluran air. Kalau sumbat diambil, maka air berkat akan mengalir dengan lancar. Saudaraku, karena Tuhan ingin kita diberkati, tapi iblis selalu menjadi pencuri, pembunuh, pembinasa. Dia ingin berkat kita terambil. Oleh sebab itu, mari kita sungguh-sungguh mengerti bagaimana dengan saudara yang jauh, yang tidak bisa datang dalam doa pelepasan. Saudara, berdoalah pribadi dengan keluargamu, berdoalah sendiri dengan seisi rumahmu, mengakui dosamu, mengakui dosa nenek moyangmu. Maka Tuhan mengatakan, aku akan mengingat engkau, aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau. Tuhan memberkati saudara. Baik, kita akan lanjutkan minggu ini dengan penghalang berkat yang kedua, yang bisa membuat kita tidak diberkati oleh Tuhan. Kita membaca dari 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 11. Saya ingin semua saudara juga ikut membaca supaya kita semua menerima berkat yang sama dari Tuhan. Mari kita mulai. Ayat 1. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan mereka telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam maut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah menjadi contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria.
Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Amin, saudaraku sekalian. Dari ayat-ayat ini saya ingin mengupas beberapa hal menjadi penuntun buat kita mengenai apa yang tidak boleh kita lakukan di hadapan Tuhan. Apa yang harus kita tanggalkan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ada 5 kesalahan besar yang dilakukan oleh orang Israel, dan dosa mereka membuat mereka tidak masuk tanah perjanjian. Perhatikan kepada saya, bangsa Israel dipilih oleh Tuhan. Tuhan amat mengasihi mereka. Bahkan Tuhan telah menebus mereka dari negeri perbudakan, membawa mereka melintasi laut Teberau sebagai gambaran baptisan. Tetapi mereka sebagian besar, kata firman Tuhan, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Apa yang menghalangi perkenanan Tuhan? Jawabannya adalah dosa mereka. Dalam hidup kita bisa menjadi orang-orang pilihan yang tidak dikenan Tuhan. Kenapa? Karena dosa-dosa kita. Oleh sebab itu hari ini saya ingin saudara menyadari satu kebenaran yang paling hakiki. Hidup kita sebagai orang pilihan Tuhan, kita harus dibebaskan, dilepaskan dari dosa-dosa kita. Apa penghalang yang kedua di dalam hidup ini? Yang pertama, kutuk keturunan. Yang kedua adalah dosa kita sendiri. Memang kita memikul beban yang kita pikul, kecenderungan, kemiripan sifat, kesamaan pola pikir. Satu hukuman yang sama bisa menimpa kita karena kesalahan nenek moyang kita. Tetapi ingat, kita tidak bisa hanya menyalahkan nenek moyang kita, karena sejak kita ada di muka bumi ini sebagai manusia, kita juga punya yang namanya kehendak bebas. Dan dalam kehendak bebas kita itulah kita sering berbuat dosa. Benar saudaraku yang kekasih, siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Semua orang berbuat dosa. Dan seringkali dosa-dosa kita tinggalkan, kita lupakan di masa lalu kita tanpa ada pemberesan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan itu menjadi ganjalan, itu menjadi batu sandungan bagi masa depan kita. Saudaraku yang kekasih, saya ingin supaya saudara mengerti, kalau kita ini berbuat banyak dosa, menyembunyikan dosa di hadapan Tuhan, dan itu kita tinggalkan sebagai ekstra bagasi atau sampah masa lalu, tanpa ada pemberesan yang sungguh-sungguh, tanpa ada pembasuhan darah Kristus yang betul-betul membebaskan kita, maka kita bisa terkena konsekuensinya. Dan kita akan mengalami berkat yang terhambat, berkat yang tersumbat, berkat yang tidak bisa mengalir dengan lancar dalam hidup kita. Saya percaya saudara ingin berkat yang baik, berkat yang lancar, amin. Berkat yang besar, amin. Semua kita. Tetapi kalau kita ingin menerima semua berkat dari Tuhan itu, kita harus jadi saluran yang bersih di hadapan Tuhan. Mari katakan sama-sama dengan saya. Katakan sama-sama. Kalau saya ingin menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa, hidup saya ini harus bersih. Sekali lagi ya, harus bersih di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah saudara yang kekasih, banyak orang dalam hidupnya itu mengalami waktu masih muda hidupnya rusak.
waktu tua dia menderita sebagai hukuman, konsekuensi dari dosa-dosanya. Ya, ada pria-pria di masa muda menghancurkan hidupnya dengan banyak dosa. Dia pikir dengan berjalannya waktu itu bisa ditinggalkan begitu saja. Tidak. Tapi dosa dan hukuman dosa akan mengejar orang. Kecuali darah Yesus membebaskan dia. Maka dosa itu tidak lagi mengejar dia. Tidak ada lagi hukuman tentang dosa masa lampau. Baik saudaraku, saya ingin kita mengerti ada 5 kesalahan atau 5 dosa yang besar yang bisa dilakukan manusia. Dan ini juga dilakukan oleh orang-orang Israel pada masa itu. Saya tidak ingin saudara juga mengalami dosa yang sama, sehingga hidup saudara di hadapan Tuhan saudara tidak berkenan. Dari apa yang kita baca hari ini ada 5 kesalahan, 5 dosa yang itu dilakukan Israel dan menjadi penghalang berkat buat mereka masuk tanah perjanjian. Dan bisakah dosa yang sama juga dilakukan orang-orang percaya di masa kini, membuat dia tidak bisa masuk dalam berkat maksimal yang Tuhan sediakan dalam hidupnya? Oh, bisa. Oleh sebab itu mari kita perhatikan apa 5 dosa yang menjadi penghalang untuk kita diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, kita kembali membaca di ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-6 bunyinya begini. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Orang Israel itu dituntun oleh Tuhan keluar dari perbudakan. Tuhan sendiri menuntun mereka, menjaga mereka. Bahkan Tuhan pernah berkata, 40 tahun di padang gurun, kakimu tidak bengkak, pakaianmu tidak rusak. Itu karena pemeliharaan Tuhan. Tapi sayang, orang-orang Israel sering menginginkan hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan. Mereka suka melukai hati Tuhan dengan kejahatan mereka. Orang Israel pernah meminta daging. Akhirnya Tuhan kirim burung puyuh. Mereka tidak puas dengan roti mana yang Tuhan beri. Kemudian mereka selalu memberontak dalam penyembahan berhala. Ada kasus lembu emas yang disembah orang-orang Israel. Setelah mereka di tanah perjanjian, Israel itu adalah kerajaan teokrasi. Tuhanlah raja mereka. Tapi mereka menginginkan raja manusia. Dan Tuhan memberi Saul. Ternyata raja manusia gagal di hadapan Tuhan. Orang-orang Israel sering menginginkan hal-hal yang jahat. Saya ingin supaya saudara mengerti, engkau harus menjauhkan kejahatan dari hatimu. Menginginkan hal-hal yang jahat adalah penghalang berkat, adalah dosa di hadapan Tuhan. Suami ingin jahat kepada istrinya secara tersembunyi, tidak mengasihi, menolak, membiarkan, tidak menuntun, tidak memaafkan, dan sebagainya. Seorang ayah tidak mengembalakan keluarganya, tidak menjaga anak-anaknya, tidak menjadi teladan buat anak-anaknya. Itu juga hal yang jahat. Seorang istri melawan suami, meremehkan, menjatuhkan, ingin meninggalkan, semua itu juga yang jahat. Orang yang sudah melayani Tuhan merasa tidak puas dan kemudian ingin meninggalkan pelayanan, ingin undur dari pelayanan dari Tuhan, itu juga hal yang jahat. Orang yang di kantor gajinya sudah ada tapi masih menginginkan yang lebih besar dan kemudian timbul niat jahat untuk korupsi, mencuri, tidak jujur dan lain sebagainya, itu adalah hal yang jahat. Saudaraku yang kekasih, manusia bisa terhalang berkatnya karena menginginkan hal-hal yang jahat. Ironisnya adalah banyak di antara kita tidak bisa menjaga hati kita, sehingga kita banyak hal di dalam hati kita ingin berbuat kejahatan. Alkitab mengajarkan dosa yang pertama yang membuat kita tidak diberkati Tuhan adalah tidak menjaga hati kita dalam kesucian dan kebaikan, tetapi justru menginginkan hal-hal yang jahat. Oleh sebab itu hari ini
siapapun kita harus mengerti isi hati Tuhan tahu. Sampai kedalaman hati Tuhan tahu. Apakah kita jahat atau tidak, Tuhan tahu. Jaga hati kita dengan baik. Sebab ketika hati kita menginginkan hal-hal yang jahat, baik untuk keluarga, pasangan hidup, untuk gereja kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, kepada orang lain, kepada sesama kita, kita menginginkan hal-hal yang jahat, termasuk berbuat kejahatan kepada orang, membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan tahu semuanya. Dan Tuhan tidak memberkati orang yang seperti itu. Saya berdoa supaya saudara tidak menjadi orang pilihan Tuhan yang hatinya jahat, tetapi hatinya baik, hatinya suci. Yang setuju katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, ayat yang ke-7, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Jadi di tengah orang Israel ada penyembahan berhala. Ternyata penyembahan berhala ini menghalangi berkat orang. Ada orang-orang tertentu berjumpa dengan saya, menyampaikan bagaimana riwayat hidup mereka. Sekarang hidupnya sulit, dari berkat Tuhan rasanya jauh, usaha apa-apa gagal. Dan waktu kita mencoba menyelidiki, mencari tahu apa dosa-dosa di masa lalu, banyak orang diikat roh jahat karena di masa lalunya ada ikatan dengan kuasa kegelapan lewat penyembahan, lewat berhala-berhala, bisa jimat-jimat, kepercayaan mistik, ilmu-ilmu gaib, mantra, pesugihan, penglarisan, ilmu kebal, dan lain sebagainya, tenaga dalam, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu, walaupun itu sudah ditinggalkan jauh di belakang, tapi kalau tidak didoakan dengan sungguh-sungguh, maka roh-roh jahat yang berdiam, yang punya hak atas dosa penyembahan berhala itu akan mengejar orang yang bersangkutan. Oleh sebab itu, saya rindu saudara jauhilah berhala. Memang di dunia modern berhala tidak hanya hal-hal yang bersifat magic. Ada juga berhala yang sifatnya lain, seperti kekayaan jadi berhala, ada uang jadi berhala, ada istri suami jadi berhala, bisa anak-anak jadi berhala, ya bisa seperti Imam Eli. Pekerjaan, harta benda, lain sebagainya, hobi bisa jadi berhala. Dan nyatanya banyak orang bisa diikat berhala dalam berbagai-bagai bentuk yang itu menyakiti hati Tuhan. Saudaraku, dosa itu sangat menghalangi berkat. Orang kalau sudah terikat dosa tertentu, termasuk penyembahan berhala, dia bisa melupakan dan meninggalkan atau meremehkan Tuhan. Contoh, kalau orang sudah terikat hobi mancing misalkan, atau hobi apalah, rawat binatang dan sebagainya. Hobi itu bisa membuat orang kilaf. Waktunya doa nggak doa, waktunya ibadah nggak semangat, tapi mengejar apa yang dia hobi. Itu ikatan berhala. Itu termasuk. Tetapi juga ada berhala-berhala yang memang itu adalah penyembahan kepada berhala. Khususnya kalau masa lalu kita ada ikatan-ikatan okultisme, spiritisme, suka tanya kepada dukun, tanya kepada peramal, suka bicara dengan orang-orang yang dirasuk arwah dan sebagainya. Kalau itu pernah kita lakukan, itu adalah ikatan penyembahan berhala. Itu membawa sumbat dalam berkat kita. Saya berdoa supaya saudara dibebaskan dari semua dosa yang pernah saudara lakukan, supaya tidak ada berkat yang terhalang. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Sekarang yang ketiga, saudaraku, janganlah kita melakukan percabulan. Ayat 8. Ternyata dosa orang-orang Israel ada juga yang namanya dosa percabulan. Bisa nggak kita rohani mengalami percabulan? Bisakah kita menyimpan dosa percabulan di masa lalu kita? Sangat bisa. Dan ternyata dosa percabulan ini sangat berbahaya, membuat orang tersumbat berkatnya. Saya mau menceritakan kebenaran ini, dan ini adalah kenyataan yang Tuhan ajarkan kepada saya.
Pada waktu saya melayani banyak konseling, kadang ada keluarga-keluarga, suami istri misalkan datang, mereka mengatakan, kenapa ya usaha saya gagal terus? Kenapa ya saya kok rumah tangganya sering bertengkar tidak habis-habisnya? Kemudian sampai ada rumah tangga yang gini, rumah tangga saya ngalami perselingkuhan. Tahukah saudara pintu masuknya kehancuran yang seperti itu dari mana? Banyak orang melakukan percabulan, perzinahan sebelum menikah. Pacaran, menjalin hubungan asmara, jatuh dalam dosa perzinahan. Dan mereka tidak menyadari bahwa itu ikatan yang sangat luar biasa, mengerikan bagi sebuah pernikahan. Karena begitu orang berzina, jiwanya menyatu dalam kegelapan, dalam dosa. Ada roh jahat yang masuk di atas hubungan jiwa mereka. Jiwa mereka menyatu bukan karena Tuhan, tapi karena perzinahan, karena dosa, karena hawa nafsu, dan ada roh jahat yang mengikat mereka. Kalau toh mereka menikah, tinggal tunggu waktu. Kemudian roh jahat mulai beroperasi dalam pernikahan mereka. Rezeki macet, pekerjaan gak bagus hasilnya. Apa yang ditanam kenapa sering gagal? Kalau tidak begitu jiwanya tidak bisa menyatu dengan baik. Pertengkaran demi pertengkaran panas. Kenapa kok bisa? Kok bisa? Apa hubungannya perzinahan sebelum menikah dengan kehancuran hubungan setelah menikah? Karena jiwa yang disatukan dalam dosa tidak ada damai sejahtera. Harus ada rekonsiliasi, harus ada pertobatan, pengampunan dengan Tuhan, maka baru ada pemulihan yang sungguh-sungguh terjadi. Kemudian kenapa ada perzinahan, perselingkuhan? Karena orang yang seks sebelum menikah, maka di antara mereka masuk roh perzinahan, berdiam. Suami istri ini mereka menggendong, membawa ikatan roh perzinahan. Tinggal tunggu siapa yang lemah rohaninya, siapa yang lemah imannya, satu waktu akan digoda dan jatuh. Dan kemudian banyak orang menjadi kecewa dengan pernikahannya karena ada perselingkuhan, ada perzinahan yang menyakitkan. Sebenarnya dosa itu sudah dimulai sendiri sebelum pernikahan dilakukan. Saudara mengerti maksud saya? Saya ingin saudara membereskan semua dosa itu. Kalau ada yang mendengar firman Tuhan ini dan hidupnya mengalami penghalang-penghalang berkat, coba diperiksa. Kalau masih ada pertengkaran bertubi-tubi, terus menerus, gak bisa baik, sulit menyatu sama pasangan. 2, berkat yang tercuri. Banyak sekali, coba usaha, coba bekerja, selalu ada kebocoran berkat. Ada ketidakberhasilan yang itu seperti membuat kita trauma dalam hidup ini. Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Coba dicek. Pernahkah kita betul-betul membereskan? Pernahkah kita betul-betul memerangi roh jahat yang sudah masuk dalam pernikahan kita itu lewat jalur percabulan? Saudaraku, saya berharap saudara mengerti apa yang saya sampaikan ini. Banyak orang tidak mengerti kenapa pernikahannya gak diberkati, kenapa usahanya gagal, kenapa ada perselingkuhan, kenapa hubungan selalu kacau. Dan mereka hanya saling menyalahkan. Di hari itu mereka lupa ada ekstra bagasi masa lalu. Roh jahat sudah masuk lewat dosa percabulan yang belum sungguh-sungguh dibawa kepada Tuhan. Saya yakin suami istri yang mengalami kesalahan ini perlu bergandeng tangan, merendahkan hati kepada Tuhan dengan berkata, Tuhan, kami datang bukan sebagai 2 tapi 1. Kami mau bawa dosa yang lalu itu, Tuhan. Memang kami percaya Engkau sudah mengampuninya, tetapi konsekuensi dosanya masih kami rasakan. Hari ini kami mau Engkau menguduskan, kami mau memerangi setiap roh jahat yang sudah mendapat akses, membuat kami tidak bisa rukun, membuat kami tidak bisa menyatu. Yang roh jahat yang mencuri berkat-berkat kami, membuat usaha selalu gagal. Dan juga roh-roh perzinahan yang itu bisa menggoda, menjatuhkan, menghancurkan pernikahan. Saudara perlu kerendahan hati untuk membereskan dosa kepada Allah. Dan tidak banyak orang melakukan itu. Saudara, kutuk keturunan adalah sumbat berkat. Tapi dosa-dosamu juga sumbat. Saudara yang kekasih, itu adalah dosa yang ketiga. Sekarang yang keempat ayat 9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipakut ular. Saudara, ternyata mencobai Tuhan itu juga sangat berdosa. Ada nggak kita mencobai Tuhan? Bisa nggak kita cobai Tuhan? Bisa.
Sementara kita masih memegang prinsip-prinsip yang salah. Contoh, suami yang keras kepada istri, keras kepada anak-anak, minta diberkati Tuhan. Itu namanya mencobai Tuhan. Istri yang tidak mengasihi dengan sungguh-sungguh istrinya, tapi minta diberkati Tuhan, itu adalah mencobai Tuhan. Tapi demikian istri yang tidak mau tunduk kepada suaminya seperti kepada Tuhan, selalu mencari-cari kesalahan suami, selalu menyerang, selalu berani. Saudara, dan engkau meminta diberkati Tuhan, dimapankan masa depanmu, itu namanya mencobai Tuhan. Hai anak-anak, kalau engkau tidak hormati orang tuamu, walaupun engkau pandai sekolahmu, walaupun engkau hebat talentamu, tapi kalau engkau tidak menghormati ayah dan ibumu dan engkau minta diberkati Tuhan, itu juga mencobai Tuhan. Kita adalah bos perusahaan atau kita punya usaha dan kita memperlakukan pekerja-pekerja kita dengan semena-mena dan kita mengambil hak-hak mereka dengan tidak jujur dan kita meminta usaha kita diberkati, itu namanya mencobai Tuhan. Dan pegawai-pegawai yang bekerja, engkau tidak jujur kepada perusahaanmu, engkau tidak hormat kepada bosmu, engkau tidak sungguh-sungguh mendukung perusahaan dan engkau berkata, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Tidak bisa. Tidak bisa. Saudara harus punya hati yang baik. Makanya di awal khotbah ini, yang pertama masalah hati. Hati harus bersih dari niat jahat. Sebab kalau hati sudah tidak jahat, maka yang lain-lain jadi baik. Ada enggak orang yang mencobai Tuhan dalam hidup ini? Oh banyak. Banyak, kita semua bisa. Tanpa sadar kita mencobai Tuhan. Tapi hari ini Tuhan membukakan firman-Nya buat kita, supaya kita jangan hidup di dalam hukuman, supaya kita bisa bebas, supaya kita bisa diberkati. Sebab memang Tuhan adalah Bapa kita yang baik dan Dia tidak kenal krisis. Dia selalu punya kelimpahan. Dalam surga selalu ada berkat. Saudara jangan takut di tengah pandemi corona, ada krisis, ada resesi. Jangan takut, surga tidak krisis. Kalau engkau berjalan dalam urapan Tuhan, dalam berkat Tuhan, bisa diberkati. Abraham di masa kelaparan diberkati berlimpah. Ishak masa kelaparan diberkati berlimpah. Yusuf masa kelaparan diberkati berlimpah. Elia masa kelaparan diberkati berlimpah. Selalu ada kelimpahan, bahkan di tengah krisis. Kalau benar di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudaraku yang kekasih, jangan mencobai Tuhan. Mari kita rendah hati dan tidak mencobai Tuhan. Yang harus kita bertobat. Yang harus kita bereskan, kita minta ampun, kita perangi dengan iman, dengan doa. Kita lakukan, jangan izinkan iblis mendapat akses dalam hidup kita dan mencuri, menggerogoti berkat kita. Sehingga hidup kita menjadi berat, penuh dengan beban dan pergumulan. Yang terakhir, yang kelima saudaraku, dan janganlah ayat yang ke-10 baca. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Satu hari orang-orang Israel bersungut-sungut terus dan Tuhan menyuruh malaikat maut membinasakan mereka karena Tuhan gak tahan dengan sungut-sungut mereka. Saudara, sungut-sungut itu adalah satu perbuatan yang sangat kurang ajar. Tidak tahu berterima kasih, tidak menghormati lagi Tuhan. Makanya sampai disuruh malaikat membinasakan mereka. Padahal banyak kita yang begitu mudah bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Ketika kita gak puas misalkan dengan keadaan kita tanya, kenapa Tuhan engkau tidak begini. Dan kita sudah mengatur Tuhan. Itu adalah satu perbuatan yang tidak pantas, tidak patut di hadapan Tuhan. Ayub mengajarkan bagaimana orang itu punya prinsip ikhlas, nerimo, takut akan Tuhan. Waktu penderitaan datang, waktu semua berkat diambil, dia berkata, dengan telanjang aku datang ke dunia, aku lahir dari rahim ibuku, dengan telanjang pula aku akan meninggalkan dunia. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Waduh, gak ada orang hebat seperti Ayub seperti ini. Penderitaannya luar biasa, semua hartanya hilang dalam satu hari. 10 anak mati dalam satu hari. Istrinya pun meninggalkan dia, tapi dia tidak berbuat dosa. Makanya dikatakan dia orang paling saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Saudara, penderitaan kita
tidak sebanding dengan pahlawan-pahlawan iman dalam Alkitab. Tapi kita sering bersungut-sungut, hanya kita merasa tidak lebih kaya dari si A. Kita marah dengan keadaan, kita marah dengan Tuhan, dan kita mulai menuntut ini dan itu, dan kita berbuat dosa dengan sungut-sungut, baik langsung maupun tidak langsung. Banyak orang mengeluh dengan hidupnya, mempertanyakan Tuhan, bersungut-sungut. Saudaraku yang kekasih, jangan bersungut-sungut, karena kita tidak berkenan kalau kita bersungut-sungut dan kita bisa dihukum oleh Tuhan. Tuhan menyediakan semua kebaikannya, bahkan yang pertama dan terutama. Bukankah Dia memanggil kita untuk keselamatan? Ingat firman Tuhan, Tuhan memilih saudara dan saya. Yang terutama, yang pertama, bukan untuk membuat kita kaya di dunia, banyak uang, banyak harta, dihormati karena kita kaya, bukan. Tapi supaya kita selamat. Yang setuju katakan amin. Tuhan memanggil kita, memilih kita jadi anak-anak Tuhan. Dibedakan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bukan sekedar supaya kita berlimpah harta duniawi. Tidak, supaya kita selamat, supaya kita punya kerajaan sorga. Masalah hidup di dunia kita terpelihara, itu otomatis karena kita ini anaknya Tuhan. Masa Tuhan gak pelihara? Tidak mungkin. Tetapi kalau kita di dunia ini diuji, diproses, jangan bersungut-sungut. Yang mengerti katakan amin. 5 dosa ini membuat orang Israel tidak masuk tanah perjanjian. Hati yang jahat, itu yang pertama. Hati yang jahat. Kemudian hati mereka jahat. Selanjutnya menyembah berhala. Membiarkan hati kita terpaut dengan sesuatu, dan kita lebih mengutamakan itu daripada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, mari kita meninggalkan semua dosa. Dosa kita sendiri. 3 minggu yang lalu berturut-turut saya ngomong tentang kutuk keturunan. Itu kesalahan nenek moyang yang konsekuensinya kita alami. Tahukah kita? Tapi kita juga punya dosa yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan itu kalau tidak kita hentikan, kutuknya turun lagi sampai anak cucu kita. Mari kita tinggalkan hati yang jahat. Mari tinggalkan penyembahan berhala. Kemudian mari tinggalkan percabulan. Kalau ada yang sampai hari ini masih pornografi, hawa nafsu yang liar, pikiran yang tidak suci, dan lain sebagainya, rupa-rupa percabulan. Atau juga yang meninggalkan dosa di masa lalu, ditutup-tutupi percabulan, perzinahan, bereskan di hadapan Tuhan. Perlu dibereskan dengan serius dan kemudian berkata, aku mengusir segala roh jahat yang punya akses atas hidupku, yang masuk lewat pintu dosa percabulan perzinahan, supaya tidak ada lagi berkat tersumbat. Selanjutnya, saudaraku, jangan mencobai Tuhan. Mau diberkati, ya hidup benar. Mau diberkati, ya hidup suci, hidup lurus, hidup kudus. Jaga hati, jaga mulut, jaga pikiran. Mau diberkati, yang terakhir, jangan bersungut-sungut. Karena sungut-sungut itu tidak patut. Kalau bahasa kami itu kurang ajar. Maksudnya gini, kalau saya ini, misalnya saya kan orang tua sama istri, menjadi orang tua buat anak-anak kami. Sejak kecil kami rawat dengan semua tujuan itu untuk kebaikan mereka. Kadang kami biarkan mereka mengalami proses, dididik masalah uang, dididik masalah etika, dididik masalah moral. Kadang ada disiplin dan sebagainya. Dalam proses itu bisa nggak anak-anak tidak puas? Oh, sangat bisa. Karena tidak mungkin orang tua yang baik semua dikasih apa inginnya anak, dikasih, rusak anaknya malahan. Tapi dalam proses itu orang tua tetap ngomong jangan bersungut-sungut. Karena orang tua itu cinta sama anak-anak. Orang tua itu sayang sama anak-anak. Apalagi kita sebagai orang percaya, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk semua dosa kita. Supaya kita menikmati hidup sebagai anak kerajaan. Dan besok kita kembali masuk kerajaan Bapa kita. Bukankah ini luar biasa? Jangan bersungut-sungut. Yang mengerti katakan amin. Yang setuju berkata amin. Saudaraku, saya berdoa minggu ini sudah sungguh-sungguh menerima tuntunan Tuhan. 5 dosa itu menghalangi berkat saudara. Kiranya saudara dikuatkan, kiranya saudara dikuduskan, kiranya saudara dihiburkan, kiranya saudara dituntun oleh Tuhan. Tahun ini walaupun resesi, walaupun pandemi ini mengamuk kembali, saudara, engkau milik Tuhan.
Tuhan tidak perlu takut. Engkau anak-anak kerajaan surga. Tuhan tidak akan membiarkan dengan sembarangan kecelakaan menyentuh engkau, penyakit menyentuh engkau, kecuali engkau berbuat salah di hadapannya. Maka Tuhan bisa izinkan penyakit sebagai disiplin terhadap engkau, bisa mengizinkan kekurangan sebagai disiplin terhadap engkau. Tapi anak yang mengasihi bapaknya, anak-anak yang melayani bapaknya, masa dikasih penyakit, masa dikasih kelaparan, Dia akan memelihara kita. Amin saudaraku. Selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan menguatkan engkau. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkaulah juru selamat kami. Kami ini anak-anak-Mu ya Bapa. Engkau sudah memberi kami berkat terbesar, yaitu keselamatan jiwa kami lewat kematian-Mu di kayu salib. Dan itu adalah berkat yang tidak ada bandingnya. Namun dalam hidup kami yang singkat di muka bumi ini, apabila kami hidup benar di hadapan-Mu, di masa apapun, di musim apapun, pemeliharaan-Mu akan nyata. Terhadap kesehatan kami pasti, terhadap kebutuhan kami pasti, makan minum kami, semua biaya-biaya hidup pasti, karena Engkau Bapa kami. Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh jemaat, supaya mereka mengerti prinsip kerajaan surga. Kebenaran menghasilkan berkat yang besar, dosa menghalangi berkat. Tuhan, urapi mereka. Saudaraku dimanapun berada, siapa yang butuh Tuhan, siapa yang mau sungguh-sungguh dibebaskan dari ikatan dosa, kuasa dosa, roh-roh jahat yang masuk dari dosa-dosa, mari kita mengangkat tangan. Mari kita berdoa sama-sama. Biar Tuhan jamah engkau, biar rohnya yang kudus datang kepadamu saat ini juga, memperbarui hidupmu dan memberi berkat yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Yesus menyentuh seluruh jemaat. Kuasa darah Yesus memenuhi mereka. Kuasa darah Yesus menguduskan jiwa mereka, roh mereka, tubuh mereka. Semua dosa baik di masa lalu atau dosa di masa sekarang, semuanya ditanggulangi saat ini juga oleh kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku percaya kuasa-Mu datang di tengah-tengah keluarga kami. Aku percaya Tuhan, kekudusan, berkat yang baru itu datang atas umat-Mu. Dan mulai dari sekarang hidup mereka diberkati lebih dari sebelumnya. Ketika penghalang berkat dicabut, maka aliran air berkat berlimpah-limpah. Aku berdoa ya Tuhan, supaya tidak satu pun jemaat kekurangan di masa-masa ini. Pekerjaan mereka tetap diberi jalan. Mereka yang kehilangan pekerjaan diberi pekerjaan. Mereka yang penghasilannya menurun diberi jalan baru. Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu. Karena hanya daripadamu lah kami hidup dan mendapat segalanya. Segala pujian, segala hormat, segala syukur hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara semua, kita sudah bersama-sama menerima berkat dari firman Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita akan perjamuan kudus bersama-sama. Mari kita menyiapkan unsur-unsur perjamuan kudus itu dan kita bisa bagikan kepada semua anggota keluarga kita. Mari kita mempersiapkan diri. Saya memberikan waktu buat kita untuk membagikan roti dan anggur sehingga kita bisa berdoa dalam perjamuan kudus bersama. Saudara yang kekasih, ingatlah bahwa perjamuan kudus adalah persekutuan dengan Tuhan Yesus yang memberi kita berkat, memberi kita kuasa, yang memberi kita anugerah yang heran dalam hidup kita, sehingga kita tidak berjalan dalam kekuatan kita sendiri, melainkan kekuatan Tuhan Yesus Kristus. Apabila sudah siap, saya mengundang kita akan berdoa bersama-sama dengan roti dan anggur sebagai tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mengangkat roti ini sebagai tubuh-Mu yang disalibkan bagi kami semua, supaya kami diangkat menjadi anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan surga. Hidup kami diberkati di bumi ini. Kami dijagai
oleh para malaikat, dijauhkan dari celaka, mara bahaya, dimanapun kami berada. Kami percaya segala penyakit sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Oleh bilur-bilurnya kami disembuhkan. Kami percaya segala penderitaan, kesengsaraan, kekacauan, kegagalan, kemiskinan sudah dipikul oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Semua sudah selesai. Kami menerima roti ini sebagai tubuh Yesus yang membuka berkat yang baru bagi hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Yesus. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Yesus yang berkuasa. Amin. Haleluya. Saudaraku, sekalipun kita hanya secara lahiriah memakan sekeping roti, tetapi secara rohaniah itu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Di dalam dialah kita mengalami seluruh kemenangan dalam perjanjiannya yang kekal. Amin. Sekarang mari kita angkat anggur kita sama-sama. Kita berdoa kembali sama-sama dan ikuti kembali saya dalam berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mengangkat anggur ini sebagai darah-Mu, darah perjanjian yang ditumpahkan di kayu salib supaya dosa kami diampuni dan disucikan. Hidup kami diubahkan seperti Engkau. Kami percaya darah Yesus adalah pagar perlindungan ilahi bagi setiap kami. Apapun rancangan yang jahat, serangan dari setan-setan saat ini digagalkan, dibatalkan, dilepaskan oleh kuasa darah Yesus. Kami menerima anggur ini sebagai darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus yang berkuasa. Puji Tuhan, kita sudah menerima segala berkat Tuhan. Dan dalam ibadah kita, mari kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Mari kita akan menyiapkan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan, sehingga kita sungguh-sungguh akan menerima juga kembali setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Mari apabila kita sudah menyiapkannya, kita akan berdoa bersama-sama dan kita akan angkat persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat minggu ini. Terima kasih buat minggu yang baru yang penuh berkat. Saat ini kami menyerahkan persembahan kami kepada Tuhan. Kami percaya Engkau yang menetapkan ya Bapa, dan Engkau juga yang memberkati setiap persembahan kami. Kami percaya dalam hidup kami Tuhan, Engkau juga bekerja begitu luar biasa, menjauhkan dari kami kekurangan, kemelaratan, kemiskinan. Sebab Engkau berjanji orang-orang beriman, orang-orang percaya, orang-orang benar akan Kau pelihara dengan berkat dan kuasa yang daripada Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat-Mu dalam persembahan yang mereka serahkan kepadamu. Semua persembahan dikuduskan, diberkati dan menjadi berkat kembali dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita sudah selesai dan kita akan mengakhiri dengan doa berkat bersama. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdiri, mari kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita akan arahkan hati dan iman kita sekali lagi kepada Tuhan. Dan saudaraku yang terkasih, terimalah berkat dari Allah Bapa kita, cinta kasih Tuhan Yesus, anugerah yang melimpah-limpah, dan persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus, yang memberi kita kuat kuasa dan hikmat untuk memberi kita keberhasilan dalam hidup kita ini. Sampai Tuhan datang kembali, kita semua diangkat ke surga dalam keadaan penuh iman, tanpa cacat celah, dalam sukacita yang tiada taranya. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.